Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah. Biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj, ya. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan, seorang ulama di Riyadh, seorang dosen di Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari hadis yang ketiga. Betul? Ya, kita sekarang masuk hadis keempat. Berkata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala, al-hadits rabi' an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 yawman wa lailah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana aw qad ishtaqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa dzakara asya'a ahfadhuha la ahfadhuha wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Dari Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suaranya jelas atau pecah? Enggak, ibu jelas ya? Ya. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami ketika itu masih muda, para pemuda yang umur kami masih berdekatan. Ya, umur kami berdekatan. Lalu kami pun tinggal di sisi beliau selama 20 siang malam, 20 hari maksudnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penyayang, pengasih dan lembut. Tatkala beliau menyangka bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Fa akhbarnahu, lalu kami pun mengabarkan kepada beliau. Lalu beliau pun bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, perintahkanlah mereka, suruhlah mereka. Beliau menyebutkan beberapa perkara yang aku hafal dan tidak aku hafal. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan jika sudah masuk waktu sholat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari berarti hadisnya sahih. Bisa dipastikan bahwa kalau ada disebutkan hadis riwayat Bukhari, nggak usah diragukan lagi, nggak usah dicek lagi perawinya mana. Ada yang lemah atau ada yang ini pendusta, nggak ada. Nah, ini sepakat para ulama. Kalau masalah ada ulama yang mengkritik, ya memang ada. Imam Ad-Daruqutni ini beliau mengkritisi hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, tapi kritikan beliau apa artinya tidak diterima juga oleh mayoritas ulama, tidak dianggap juga. Bisa dibilang semua ulama sepakat bahwa Sahih Bukhari ini adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Makanya Imam Al-Haramain kalau salah pernah berkata, kalau ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, seandainya dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis lemah, berarti jatuh talak kepada kamu. Seandainya dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis yang lemah, maka jatuh talak pada dirimu. Artinya engkau kena talak. Maka kalau ada suami yang berkata begini, istrinya nggak akan kena talak. Kenapa? Tidak ada hadis lemah dalam Sahih Bukhari. Mau dicari pun nggak dapatnya. Nah ini keutamaan hadis atau keutamaan kitab Sahih Al-Bukhari.
Nah, sekarang kita baca Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadisnya yang tadi ya. Tadi kan saya sekedar menerjemahkan. Sekarang kita baca. Di sini dari sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairith, semoga Allah meridainya. Ia berkata, aku mendatangi Nabi SAW. Sedangkan kami ketika itu para pemuda yang umur kami masih berdekatan. Artinya Malik bin Al-Huwairith ketika itu datang bersama rombongan, bukan sendiri. Dia bersama para pemuda yang seusia dengan dia, berdekatan usianya. Lalu kami pun tinggal di sisi beliau selama 20 hari, 20 siang dan malam. Diterjemahkan apa? 20 hari. Karena yauman itu artinya siang, dari subuh sampai maghrib. Kalau lailah malam, dari maghrib sampai subuh. 20 siang dan malam. Diterjemahkan apa? 20 hari gitu aja ya. 20 hari 20 malam boleh. Oh iya betul itu 20 hari 20 malam. Dan Rasulullah SAW adalah sosok yang pengasih, sayang. Tatkala beliau menyangka bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami, maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Artinya apa? Siapa yang ada di rumah kamu, siapa yang kamu tinggalkan? Apakah itu siapa? Apakah itu istri ataukah anak? Ditanya. Siapa orang yang kamu tinggalkan? Nah, beliau bertanya kepada Malik bin Al-Huwairith dan teman-temannya. Beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkan kepada beliau siapa saja yang kami tinggalkan. Lalu beliau pun bersabda, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, dan tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, lalu ajarilah mereka. Wa'muruhum, dan suruhlah mereka. Suruh apa nih kira-kira? Di sini kalau kata Malik bin Huwairith, wa dzakara asya'a ahfadhuha la ahfadhuha. Beliau menyebutkan beberapa perkara yang saya hafal dan tidak saya hafal. Artinya beliau menyuruh beberapa poin, tapi ada yang dihafal dan ada yang tidak. Artinya ini tidak semuanya diingat oleh Malik bin Al-Huwairith. Dan di sini juga menunjukkan sikap amanahnya Malik bin Al-Huwairith. Ketika beliau tidak hafal, beliau sebutkan, saya ada yang hafal dan tidak hafal, sebutkan. Lalu Nabi bersabda setelah nyuruh, kembali keluarga kalian, tinggal di sana, ajari keluarga kalian, suruhlah mereka untuk melakukan ini, sebutkannya. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, dan jika sudah masuk waktu salat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat kalian. Nah, ini makna hadis yang ada dalam kitab ini ya, hadis keempat, yaitu riwayat Bukhari. Jelas Bapak-bapak hadisnya ya. Nah, sekarang kita langsung baca saja ta'liq, komentar atau penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Qauluhu, kata Syekh ini hafizahullah, qauluhu, perkataan Malik bin Al-Huwairith, ataina Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, di sini ataina. Situ ata itu. Ya betul. Betul. Belum dicek nih. Yang benar ataina apa itu? Ataina sepertinya. Enggak rombongan, Pak. Iya, rombongan. Saya belum ngecek lagi hadisnya. Di sini di atas ata itu, aku mendatangi. Tapi di bawah kami mendatangi Nabi. Itu punya dua jalur nak. Apanya? Punya dua lafaz nak mungkin. Nggak tahu ya, belum dicek. Saya juga belum sempat ngecek. Langsung lihat ini aja nggak sempat. Ini ya, sudah. Kalaupun maknanya satu, aku datang, dan yang di bawah kami datang, ini tidak bertentangan. Karena ya. istilahnya kan ada nahnu itu. Iya, artinya gini, kalau dari konteksnya cocoknya ataina. Iya. Ataina Nabi sallallahu wa nahnu, kami datang dalam keadaan kami. Karena kalau misalkan aku mendatangi Nabi dalam keadaan kami, aku mendatangi Nabi dalam keadaan kami masih muda, nggak pas kan? Ya kan? Mungkin Allah alam, nanti perlu cek lagi. Ya, di sini kata Syekh nih, ucapan Malik Al-Huwairith tadi, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, dalam perkataan ini terdapat fadlu rihlati fi talabil ilm. Terdapat keutamaan rihlah dalam rangka mencari ilmu. Rihlah, apa rihlah?
melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Di sini terdapat keutamaan melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Sebab kata Malik bin Al-Huwairith, kami mendatangi Nabi. Dan Malik bin Al-Huwairith tidak tinggal di Madinah. Iya. Beliau di luar, beliau datang ke Madinah dalam rangka menuntut ilmu. Nah, di sini terdapat keutamaan rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Ya, jadi Bapak, kalau memang Bapak sempat untuk rihlah ke tempat lain untuk mencari ilmu, bagus. Tapi kalau memang tidak sempat, ya sudah yang dekat-dekat saja. Ya. Tapi kalau memang punya kemampuan, punya kesempatan, punya dana, nggak apa-apa keluar. Insya Allah langkah kita ketika berjalan dalam rangka mencari ilmu itu dihitung pahala. Maka yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftahud Darus Sa'adah, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang khuruj dalam rangka mencari ilmu, khuruj dalam rangka mencari ilmu. Khuruj artinya apa? Keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia dianggap di jalan Allah sampai kembali. Sampai kembali ke mana? Rumahnya. Dianggap jihad. Nah, ini jihad kita di zaman sekarang ini, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, sebagaimana kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ulama Yaman, dia menyatakan bahwa jihad zaman sekarang ini, jihad zaman kita, katanya jihad ilmu, bukan jihad senjata. Ya, ini perkataan seorang ulama yang sudah meninggal. Jadi itu Bapak, di sini terdapat keutamaan melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu. Dan inilah kebiasaan salaf, sunnahnya salaf, sunnahnya para ulama terdahulu. Mereka selalu rihlah, tidak tinggal di satu tempat saja, dari kecil, muda sampai tua situ aja, enggak. Jalan. Apa manfaatnya kira-kira rihlah itu? Melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu. Apa kira-kira faedahnya? Ada yang tahu? Mandiri. Satu. Terus kedua, menambah wawasan. Kalau orang udah sering kesini kan wawasan. Selain menambah ilmu, nambah wawasan. Terus ketiga juga, dengan kita rihlah belajar ke guru ini, nah selesai belajar ke guru ini, itu lebih mendorong kita untuk tidak ta'assub, tidak fanatik kepada satu orang. Kalau kita belajar satu orang saja, cenderungnya fanatik apa ya. Tapi bukan berarti saya baru mulai belajar ya, saya belajar kepada guru ini. Saya itu belajar guru ini. Ya, guru ini. Dalam waktu bersamaan belajar kepada 10 guru. Kalau begitu jadi bingung. Tapi kalau masih pemula belajar satu guru, kira-kira sampai punya ini bekal untuk pergi ke tempat lain, nggak apa-apa. Ini kebiasaan para ulama. Jadi kalau untuk pemula memang jangan belajar banyak-banyak, karena nanti bingung, nggak apa-apa ya. Contohnya kalau dalam masalah fikih, saya datang ke guru itu, dia bilang katanya air liur anjing najis. Tapi saya datang ke guru ini bilang katanya air liur anjing tidak najis. Pusing saya. Kan kayak gitu. Ya kalau kita belajar pertama udah begitu, pusing. Tapi kalau kita belajar sama guru, dalami ilmu dasarnya, baru setelah itu rihlah. Datang ke guru ini, itu bagus. Ya contohnya gini, kalau misalnya kita dalam masih pemula nih, belajar satu mazhab fikih, itu bagus. Sampai dikuasai satu mazhab fikih, baru setelah itu bukalah mazhab yang lain. Jadi jangan sampai dari kecil, muda, remaja sampai tua satu mazhab terus. Dan satu mazhab pun satu buku terus, bukan buku banyak, satu buku terus. Sampai itu satu buku, ya tahunya Islam itu aja. Nah kalau udah begitu cenderungnya apa? Fanatik ya. Dianggap yang selain itu salah. Nah, ini keliru ya. Jadi hendaknya kita punya semangat untuk mencari ilmu setinggi mungkin. Kalau ada ungkapan katanya tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina. Ya, jangan ke negeri Cina, ke negeri Mekah. Ke Madinah atau Mekah. Gitu. Ya, itu Bapak ya. Jadi keutamaan menuntut ilmu rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu, dan itu sunnahnya para salaf terdahulu ya. Sampai Jabir bin Abdullah sampai ke Mesir melakukan perjalanan 1 bulan dalam rangka mencari satu hadis dari sahabat Abdullah bin Unais. 1 bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis, sampai melakukan perjalanan 1 bulan. Itu menunjukkan keutamaan itu ya, melakukan perjalanan jauh. Dan begitu juga ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama salaf terdahulu,
ketika itu dia sedang sakit, bahkan bisa dibilang dia udah mau sakratul maut, dalam kondisi sakratul maut, sebentar lagi meninggal. Ditanya ulama ini, apa keinginanmu sekarang nih? Kamu udah kondisi sakit mau meninggal nih, apa keinginan kamu? Apa angan-angan kamu sekarang? Jawaban ulama ini apa? As-sanadul ali wal baitul khali. Sanad yang tinggi dan rumah yang kosong. Sanad yang tinggi dan rumah yang kosong. Maksudnya apa ini? Artinya gini, beliau punya keinginan mencari hadis yang sanadnya tinggi Yang lebih dekat. dan dan meninggalkan rumahnya. rumahnya dibiarkan kosong dalam rangka mencari itu. Padahal ini orang ini mau mati, tapi semangatnya begitu. Saya ingin dapat hadis yang sanadnya tinggi. Sanadnya tinggi begini Bapak, maksudnya kalau misalkan ulama ahli hadis dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah, berarti kan ada berapa? 5. Dan ada lagi hadis lain yang hadis yang sama tapi sanadnya dari ini ulama ahli hadis, dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah. Cuma 4. Yang 1 5, 1 4. Berarti hadis yang nilainya paling tinggi yang mana? 4. Yang 4 ini. 4. Makin dekat dengan Rasulullah berarti nilainya Masih kuat. makin dekat dengan Rasulullah, nilainya makin tinggi. Nah, ulama ini menjelang meninggal dunia, dia tanya, apa keinginan kamu? Saya ingin dapat hadis yang sanadnya tinggi dan rumah yang kosong. Saya mau tinggalkan rumah saya dalam rangka mencari hadis tersebut. Bayangkan, inilah semangat para ulama terdahulu. Dan bapak-bapak ketahuilah, ketika kita belajar, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga dalam rangka mencari ilmu, itu bukan perkara yang sia-sia, bapak-bapak ya. Jadi ketika bapak juga datang sini nih, mengorbankan waktunya kan, waktu untuk keluarga, waktu bercanda, saya harus ikut pelajaran. Nah, ketahuilah, pengorbanan kita itu akan Allah balas. Oh, khawatir. Kita di sini kan cuma berapa menit di sini? 30 menit. 35 menit. Ya. 35 menit dibandingkan satu hari 24 jam, berapa menit? Nggak, yang diambil cuma sedikit kan? Ya. Makanya ya hendaknya kita sabar ya dengan waktu yang kita ambil sedikit ini dalam rangka mencari ilmu. Karena ilmu itu manfaatnya untuk siapa sebenarnya? Yang pertama, Diri sendiri. kita juga, bukan untuk orang lain dulu. Kita dulu buat keluarga dan orang lain. Ya itu faedah pertama ya yang disebutkan Syekh, itu kata Syekh ini, ucapan Malik bin Al-Huwairits tadi, kami mendatangi Nabi. Nah, di sini terdapat keutamaan rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Wa fihi, lalu faedah kedua juga dari kalimat tersebut, al-hirsu ala talabil ulu wa dzalika bil inayati bi talaqqi min kibari ahli ilm. Dalam hadis ini juga, dalam pernyataan tadi juga terdapat faedah semangat atau anjuran semangat mencari yang tinggi, menggapai cita-cita yang tinggi, dan yang seperti itu dengan cara mengambil ilmu dari para ulama besar. Jadi dalam hadis tadi terdapat anjuran mencari yang tinggi. Kalau kita dapat ilmu, ya tadi cerita contohnya hadis yang sanadnya 5, atau 4. Kalau kita mampu yang 4, maka pilih yang 4, jangan pilih yang 5. Cari yang tinggi. Cita-citanya kalau bisa setinggi mungkin dalam masalah ilmu agama, dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, ya nggak perlu tinggi-tinggi, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau masalah agama, kalau bisa setinggi mungkin. Makanya bapak-bapak, ketika Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta sesuatu pada Allah, maka mintalah firdaus. Firdaus itu apa? Ainahu a'lal jannah, itu surga yang paling tinggi. Wa minha tafajjarul anhar, dan dari surga firdaus itu mengalirlah sungai-sungai surga. Dan di atasnya ada arsy Allah. Ini surga yang paling baik. Nah, kalau kita minta sesuatu, mintalah yang paling baik. Ini dalam masalah agama. Jadi jangan minta, ya Allah saya nggak apa-apalah di surga walaupun emperan. Ya Allah saya pengen punya rumah, rumahnya biasa aja pinggir sawah atau apa, salah. Tapi kalau masalah akhirat, jangan setengah-setengah, minta yang paling. Nah ini ya Bapak ya. Nah ini, jadi para sahabat sini mengajarkan kepada kita semangat dalam mencari yang tinggi. Dan yang demikian itu dilakukan dengan cara mencari ilmu dari ulama besar. Ulama besar di sini dalam hal ini siapa? Rasulullah. Padahal di zaman Rasulullah ada sahabat tidak?
Kalau Malik bin Al-Huwairits belajar ke para sahabat, boleh tidak? Boleh. Boleh kan? Boleh aja kan? Tapi Malik bin Al-Huwairits ingin mencari yang lebih tinggi. Nah, ini juga pelajaran bagi kita Bapak ya. Jadi kalau Bapak-bapak bisa punya kemampuan dan kesempatan belajar langsung dari ulama besar, ustadz yang besar, ustadz kibar, maka ngapa pergi kemana? Sampai Jakarta kah atau ke Mekah, Madinah? Yaman. Bagus. Ke Yaman. Bagus. Perak. Ya. Jadi jangan ini kalau memang punya kesempatan dan ini ya waktu ya, nggak apa-apa. Cari yang lebih baik ya. Ada. Iya, nggak apa-apa. Itu insya Allah pengorbanan kita dalam mencari ilmu akan Allah balas, akan Allah ganti. Ya, ini faedah penting. Jadi ya contohnya gini lah. Contohnya yang nyata ya Bapak ya. Kalau zaman sekarang nih, kita harus akui para ulama besar banyak berkumpul di Arab Saudi. Zaman sekarang ulama Ahlus Sunnah yang paling ulama besarnya, ulama kibar, banyak berkumpul di Arab Saudi. Di Yaman ada ulama, di Syam, di Yordania ada, di Mesir ada. Tapi para ulama yang senior, yang rata-rata senior ada di Arab Saudi. Maka kalau misalkan ada di antara bapak atau para pemuda sini punya dana, saya dana cukup pergi ke Yaman belajar kepada muridnya Syekh Mukbil, atau saya punya dana belajar kepada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti Arab Saudi zaman sekarang, maka mana yang dipilih? Saudi. Ini kalau memang memungkinkan. Tapi kalau memang saya nggak bisa, kendalanya dananya kalau ke Arab Saudi butuh banyak, sedangkan ke Yaman lebih murah, ya sudah apa ke Yaman. Tapi kalau bisa memilih yang lebih tinggi, pilih yang lebih tinggi. Dan ini juga yang pernah ditanyakan kepada seorang ustadz. Dulu saya pernah ngobrol sama seorang ustadz yang waktu di pesantren di Ma'had. Saya nanya ke ustadz ini. Jadi ustadz ini pernah di Yaman belajar, tapi suatu hari dia perginya ke Arab Saudi. Setelah dia ngajar di Ma'had berapa tahun, dia pergi melanjutkan lagi menuntut ilmu. Saya nanya, bukan saya, teman saya nanya, Ustaz, kenapa nggak pergi lagi ke Yaman aja? Kenapa harus ke Arab Saudi? Jawaban Ustaz ini apa? Para ulama kibar, para ulama besar rata-rata ada di Arab Saudi. Dan kalau di Yaman ada masalah, mereka pun mengangkatnya ke para ulama di Saudi. Makanya saya cari yang lebih tinggi. Nah ini Bapak, ini contohnya ya. Jadi kalau bisa kita cari yang lebih tinggi, cari yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak memungkinkan ya terima saja yang doanya. Jelas Bapak. Wa qauluhu, lalu berikutnya kita lanjut lagi. Qauluhu, lalu perkataan Malik bin Al-Huwairits tadi, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami ketika itu para pemuda yang umur kita rata-rata berdekatan. Fihi, dalam perkataannya ini terdapat faidah hirsu syababis sahabati nahi ka'an kibarihim radhiyallahu ta'ala anhum ala talabil ilm. Dalam perkataannya ini terdapat keterangan semangatnya para pemuda sahabat Nabi, semangatnya para sahabat Nabi yang muda, apalagi yang tua dalam mencari ilmu. Dalam perkataan Malik bin Al-Huwairits tadi, kami mendatangi Nabi dalam keadaan kami para pemuda yang umurnya berdekatan. Nah, dari kalimat para pemuda yang umurnya berdekatan, di sini kita bisa mengambil faedah semangatnya para sahabat yang muda dalam rangka mencari ilmu, apalagi yang tuanya. Yang mudanya semangat, apalagi yang tuanya. Nah, lihat tuh. Ya Bapak ya, jadi menuntut ilmu jangan tidak memilih usia. Siapapun di antara kita harus semangat dalam rangka mencari ilmu ya. Dan sekali lagi, manfaat ilmu itu yang paling pertama yang merasakan siapa? Jadi kita sendiri, bukan orang lain ya. Makanya kita semangat ya. Qauluhu, lalu perkataan Malik bin Al-Huwairits, fa aqamna 'indahu 20 yawman wa lailah. Lalu kami pun tinggal di sisi beliau selama 20 hari dan malam. Tadi 20 hari malam ya. 20 hari 20 malam ya. 20 malam. Fihi, dalam kalimat ini terdapat keterangan annal ilma yahtaju ila mudawamatin fil talab wa muthabaratin fil azm. Ilmu itu, kata Syekh, membutuhkan continue terus menerus dalam mencarinya dan dalam mempertahankan tekadnya. Artinya nggak bisa kita dalam masalah mencari ilmu tuh apa istilahnya kalau orang Jakarta angat-angat tai ayam misalnya. Kalau lagi semangat loh enggak. Kita mau yang cepat aja. Apa? Mau cepat yang instan. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa instan ya. Segala sesuatu tuh ada prosesnya ya. Nah, lihat tuh, ilmu itu membutuhkan
continue terus-menerus dalam mencarinya dan dalam mempertahankan tekadnya. Ya, jadi harus sabar ya. Qala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir seorang ulama salaf berkata, la yastata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan badan yang santai. Artinya harus apa? Rasai. Usaha keras segala satu. Jangankan ilmu, cari duit juga begitu kan? Apa ada orang cari duit? Nyantai tidur dulu. Nyari dunia aja butuh butuh perjuangan. Begitu juga mencari ilmu ya. Tapi nggak khawatir sekali lagi kalau kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita dalam rangka mencari ilmu, Allah akan balas. Ya, sekali lagi karena kita sedang berjihad ketika itu. Berjihad fisabilillah. Wa fihi, dalam kalimat tadi juga perkataan Malik bin Al-Huwairits juga, kami tinggal di sisi beliau selama 20 hari 20 malam. Dalam kalimat ini terdapat keterangan aslu sakani talabatil ilm bi qurbi syekh. Asalnya tempat tinggal para penuntut ilmu yaitu dekat syekh, dekat gurunya. Jadi seperti mahasiswa pesantren itu. Santri tinggal di asrama, gurunya di dekat itu. Ini asalnya. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya nggak masalah juga. Santrinya tinggal di sebelah sana, gurunya 1 kilometer dari itu. Tapi asalnya dekat. Kenapa? Apalagi corona. Apa lagi? Online. Iya betul. Ya itu. Jelas Bapak ya. Lalu wa qauluhu, lalu perkataan Malik bin Al-Huwairits, dan Nabi adalah sosok yang penyantun dan penyayang, sayang dan lembut. Dalam kalimat fihi, dalam kalimat ini terdapat keterangan azimu khuluqin nabi, agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatuhu li talabatil ilm, dan cintanya beliau kepada para penuntut ilmu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Taala ketika memuji nabinya, bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sosok yang penyantun dan sayang kepada orang-orang mukmin, terutama kepada para penuntut ilmu. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak ya. Wa fihi, dan dalam kalimat tadi juga beliau adalah sosok yang sayang dan lembut. Dalam kalimat ini juga terdapat keterangan rahmatul muallimi bitalamidhihi wa taraffuqi ma'ahum. Kasih sayang seorang guru kepada muridnya dan sikap lembutnya kepada mereka. Artinya seorang guru dianjurkan punya sikap Lembut. sayang lembut kepada muridnya. Waqad akkada sallallahu alaihi wasallam dzalika bil wasiyyati bi talabatil hadits. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan demikian lewat wasiat beliau untuk para pencari hadis. Jadi beliau itu sangat perhatian kepada murid. Artinya gini, kita dianjurkan seorang guru memiliki sikap sayang, rahmat, lembut kepada murid kita. Dan ini Nabi tekankan, kuatkan dengan wasiat yang beliau berikan untuk para penuntut ilmu hadis. Faqad kana Abu Sa'id Al-Khudri yaqulu lahum. Dan sungguh Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada para pencari hadis, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Siapa itu? Para pencari hadis, ya, para penuntut ilmu. Selamat datang wahai orang-orang yang telah diwasiatkan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW yusina bikum. Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada kami tentang kalian. Siapa itu? Yakni talabatul hadis, yaitu para pencari hadis. Maka Bapak-bapak, muliakanlah para pencari hadis. Muliakanlah para pencari ilmu. Ketika kita menafkahkan untuk para pencari ilmu yang saat-saat akan menyebarkan ilmu, insya Allah itu termasuk amal jariah juga. Ya. Dan itu juga termasuk salah satu sebab dibukakannya pintu rezeki. Disebutkan dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin, di zaman Nabi ada 2 orang. Ada 2 orang, adik kakak bersaudara. Yang satu datang kepada Nabi belajar di hadapan Nabi, yang satu bekerja. Jadi dia bekerja untuk menanggung saudaranya belajar di hadapan Nabi. Nah, suatu hari yang saudaranya yang bekerja ini ngadu kepada Nabi, ini gimana nih? Adik saya nggak kerja, dia belajar kepada Anda, saya nanggung dia. Bagaimana nih wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, fala'allaka turzaqu bih. Bisa jadi engkau dapat rezeki karena sebab dia. Karena sebab dia apa? Menuntut ilmu.
Karena dia dalam rangka jihad di jalan Allah, dikasih bantuan. Ini salah satu sebab melancarkan rezeki, Bapak-bapak. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang belajar agama, itu sebenarnya salah satu sebab pintu rezeki dibuka. Ya. Apalagi itu juga termasuk amal jariah. Karena dia ketika diberikan, nanti dia akan belajar. Dan ilmu yang dia pelajari akan luar biasa kan, manfaatnya besar. Nah itu. Lalu berikutnya, qauluhu, dan perkataan Malik bin Al-Huwairith di sini, falamma ra'a an qad ishtahaina ahlana aw qad ishtaqna, tatkala Nabi menyaksikan bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami, fihi, dalam perkataan ini terdapat keterangan azimu fitnatin Nabi, besarnya atau tingginya kecerdasan Nabi. Tatkala Nabi menyaksikan bahwa kami sudah rindu keluarga kami, artinya Nabi ini cerdas, bisa melihat kondisi muridnya. Ya. Wa fihi, dan dalam kalimat tersebut terdapat keterangan anna 'alal muallim al-hirsa ala tafaqqudi tullabihi wa mulahadati masyairihim. Hendaknya seorang pengajar semangat memeriksa keadaan murid-muridnya dan memperhatikan perasaan mereka. Diperhatikan, kenapa orang ini tidak ada, dia kemana? Nah, dan dicek kenapa dia ini kondisinya kelihatannya merenung, kayak sedih. Nah, ini. Jadi gitu Bapak ya. Fadzalika ad'a li qulubihim. Yang demikian itu lebih mendorong untuk diterimanya pengajaran dia pada mereka. Wa mahabbatuhum lahu wa ta'athuruhum bihi. Dan itu juga mendorong kecintaan mereka kepadanya dan terpengaruhnya mereka dengan dirinya. Artinya ini juga berlaku Bapak, terutama bagi Bapak yang jadi guru juga ya. Gak mesti guru sih, kita semua juga kan pengajar untuk keluarga kita, anak kita, atau siapapun. Jadi hendaknya yang namanya guru itu memperhatikan muridnya, bukan cuman artinya gini, peran guru kepada murid bukan sekedar ya, tapi juga diperhatikan gimana kondisinya. Dia itu sepertinya misalkan dalam keadaan murung, jelasin tanya kenapa sebabnya murung. Jadi harus ada kedekatan batin Bapak ya. Ya, ini penting ya. Kenapa? Sekali lagi kata Syekh, yang demikian itu kalau seorang guru selalu mengecek keadaan muridnya, memperhatikan perasaan mereka, itu lebih mendorong mereka menerima pengajarannya dan juga mendorong mereka untuk mencintainya dan terpengaruh dengan apa yang disampaikannya. Jelas Bapak-bapak? Ya mungkin saya bukan guru nih, bingung. Nggak apa-apa lah, ini pelajaran. Ya, kita lanjut lagi. Sa'alana wa qauluhu, dan sabda Nabi SAW, sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Lalu beliau setelah mengetahui bahwa kami rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan, siapa saja, maka kami pun mengabarkan kepada beliau. Fihi, dalam kalimat tadi, perkataan tadi, anna, ada keterangan anna inayatul muallimi bil muta'allimi la takunu bi ta'limihi fahasb. Bahwasanya perhatian seorang pengajar kepada orang yang belajar bukan cuma dengan mengajar saja. Ini tadi yang baru saya sampaikan. Perhatian seorang pengajar kepada muridnya, guru pada muridnya, bukan cuma dalam masalah bukan itu saja, bal yashmalu dzalika ma'rifat ahwalihi. Bahkan yang seperti itu mencakup juga mengenali keadaan mereka. Ini keadaannya kenapa sih itu? Walau ijmalan, walaupun secara umum, nggak mesti detail, nggak mesti datang ngurus mengirim putusan cocek mata-matain, nggak gitu. Tapi secara umum, ini kenapa orang ini begini, ini jelas apa ya? Ya. Wa hadza mimma yazidul muta'allima hubban li muallimihi wa raghbatan fi ziyadati tahsil. Yang seperti itu akan mendorong seorang murid atau akan menambah kecintaan seorang murid kepada gurunya dan menambah semangatnya dalam menambah ilmu. Ya, jadi harus diperhatikan, bukan cuma menyampaikan ilmu saja, bukan transfer ilmu, tapi juga dicek keadaannya seperti apa, dia ini butuh pertolongan atau apa dan semacamnya. Oh, jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ya saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak sini jadi guru semua lah. Biar merasa ini penting nih. Mungkin kalau tidak mengajar mungkin ini kan buat guru, saya nggak guru. Tapi dengan jadi guru nanti baru merasakan oh iya ya penting.
Tapi kan jadi guru juga untuk anak-anak. Iya, itu makanya. Ya, wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengetahui apa Al-Malik bin Al-Huwairith dan teman-temannya rindu, lalu beliau bertanya tentang siapa yang tinggalkan, lalu para sahabat itu pun menjawabnya, maka beliau pun bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah kepada keluarga kalian. Fihi, dalam kalimat ini terdapat keterangan hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu. Dalam sabda Nabi ini terdapat keterangan semangatnya Nabi dalam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Semangat Nabi dalam memberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai hak tersebut. Jelas Bapak? Jadi setiap orang itu kan punya hak kan? Saya, istri saya punya hak terhadap diri saya, anak saya punya hak terhadap diri saya, lalu murid saya punya hak terhadap diri saya. Hendaknya hak itu ditunaikan sesuai kadarnya. Jangan artinya jangan kepada ini lebih besar, yang ini tidak. Ya contohnya, jangan sampai seorang guru pengajar misalkan lebih memperhatikan ininya muridnya dibandingkan keluarganya. Ini juga keliru. Jadi semua haknya harus ditunaikan. Murid punya hak, istri punya hak, lalu anak punya hak. Semuanya harus diberikan. Jelas Bapak? Ya makanya Nabi di sini tuh, setelah para sahabat belajar, Nabi ini kan tahu ini butuh rindu dengan keluarga, maka Nabi nyuruh pulang. Karena Nabi tahu keluarganya juga punya hak, dan dia pun punya hak juga terhadap istrinya, butuh dekat dengan ini, makanya Nabi suruh pulang. Nah dari sini juga kita bisa mengetahui batilnya orang yang lebih mendahulukan dakwah sehingga melalaikan keluarga. Jadi nggak boleh, saya kan dakwah, keluarganya ditinggalkan, tidak diberi nafkah dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Ya dengan ini cukuplah, sudah setengah 8. Kalau pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan hadis ke-4 ini. Assalamualaikum. Jelas Bapak? Mau kita diskusikan? Atau udah sangat jelas? Nggak ada yang ini lagi, nggak ada yang samar lagi ya? Dari